الحمد لله الوهاب العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أشهد أن لا إله إلا الله وحده الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكريم المنزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله وأصحابه الذين آتوا ربهم بقلب سليم أما بعد فيا عباد الله اتقوها رب العالمين واعبدوها مخلصين له الدين واعبدوها حتى يأتيكم اليقين ولا تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فأولئك هم المفلحون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita semua dalam satu perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kakek kita Adam alaihissalam dahulu juga bertempat di dunia ini. Dalam waktu yang sebentar kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kakek kita Nuh alaihissalam juga bertempat di dunia ini, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul dahulu bertempat di dunia, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu anhu dulu juga bertempat di dunia ini dan sekarang telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita akan menyusul orang yang terdahulu. Bagaimana kita bisa tenang di dunia ini padahal kita telah ditunggu oleh kakek-kakek kita, ditunggu oleh teman-teman kita yang telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang paling untung ialah orang yang menghabiskan umurnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya orang yang paling celaka adalah orang yang menghabiskan umurnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya musibah yang terbesar bukanlah kematian, tetapi musibah yang besar ialah bila seseorang meninggal dunia dalam keadaan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya nikmat yang paling besar bukanlah kekayaan, tetapi nikmat yang sesungguhnya yaitu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia kaya atau miskin. Sesungguhnya musibah yang paling besar bukanlah kemiskinan, tetapi musibah yang paling besar adalah orang miskin atau kaya yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang celaka bukanlah orang yang dibenci oleh manusia atau orang yang dicintai manusia. Orang yang beruntung adalah orang yang dicintai Allah, baik dibenci atau disenangi manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang beriman, dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Bukhari diceritakan sesungguhnya manusia ini kebanyakan akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Ketika manusia datang di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam, "Hai Nabi Adam, kirimkanlah dari anak cucumu kiriman untuk neraka." Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, seberapakah yang akan aku kirimkan ke dalam neraka?" Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, "Hai Adam, setiap 1999 masukkanlah ke neraka dan satu saja kamu masukkan ke dalam surga." Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang tidak sembarang orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bisa istiqomah dalam Islam sampai meninggalkan dunia. Ini memang orang-orang yang telah ditentukan Allah olehnya di zaman azali atau bertempat di kerajaan-kerajaan di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini, yaitu nikmat iman dan Islam, dengan usaha siang dan malam menjaga iman kita dan amalan-amalan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kita berpikir supaya iman kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pikirkan supaya amalan kita ini amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala adalah hanya iman dan amal yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hari ini yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbarui iman dengan meluruskan keyakinan sesungguhnya segala perkara ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan meluruskan amalan. Kita berusaha siang dan malam meninggalkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hari ini yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bersabar dan menjalankan agama walaupun tidak memiliki teman, karena sudah menjadi nas dalam Al-Quran bahwa kebanyakan manusia tidak faham, kebanyakan manusia tidak iman, dan kebanyakan manusia tidak syukur. Hari ini yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang menjalankan agama tentu akan mendapat banyak cobaan, karena sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menjalankan agama akan diberi musuh-musuh. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufat qawli ghurura." Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Musuh tadi dari dua golongan, yaitu setan-setan dari manusia dan setan-setan dari jin. Tetapi kita hendaknya yakin bahwa cara menghadapi musuh-musuh tadi yaitu dengan menghadapkan hati kita kepada akhirat. Allah SWT berfirman, walitasgha ilahi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan juga agar hati kecil orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu, karena orang yang biasa ditipu oleh setan, jin, dan manusia hanyalah orang-orang yang lupa kepada akhirat, orang yang selalu ingat akhirat, orang